Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Uca. Yang belum kenal dengan saya, perkenalkan, nama saya Auza Rahma Ajiusa atau sering dipanggil Bu Uca. Nah, saya salah satu guru yang mengajar di SMP Martisiswa 2 Semarang. Di sini Bu Uca mengajar sebagai guru prakarya kelas 7, 8, dan 9. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi. Untuk penjelasannya, kalian bisa simak video berikut ini. Selamat belajar. Hai, bertemu lagi dengan saya Bu Uca. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita kan sudah membahas tentang apa itu serealia, apa itu kacang-kacangan, apa itu umbi, macamnya apa saja, lalu olahannya seperti apa. Hari ini kita akan membahas hal yang berbeda. Hari ini kita akan membahas tentang pengolahan serealia, kacang-kacangan, serta umbi yang nanti akan diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Jadi belum ke produk yang sudah jadi, tapi masih setengah jadi. Pasti masih bingung ya, iya kan? Nanti Ibu akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, nah ini ada KD 3.2 dan KD 4.2. Kemarin kan sudah 3.1 dan 4.1. Sekarang kita ke 3.2 dan 4.2. Yang mana nanti kita akan mempelajari tentang apa? Tentang pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian yang nantinya diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Di dalamnya nanti berisi tentang apa sih pengertian dari pengolahan bahan pangan setengah jadi, lalu jenis dan macamnya, jenis-jenis olahannya tuh apa, hasilnya tuh apa gitu. Lalu ada teknik pengolahannya, tahapan pengolahan, dan yang terakhir ada tahap pengemasan. Jadi nanti makanannya mau dikemas seperti apa, mau dikasih kardus atau mau dikasih daun pisang atau mau dikasih plastik seperti itu ya. Kita akan bahas nanti satu-satu. Nah, tujuan pembelajaran. Jangan salfok sama kucingnya ya. Oke, tujuan pembelajaran di sini Bu Uca harap nanti kalian yang pertama itu mengerti apa sih olahan bahan pangan setengah jadi, bedanya apa sama bahan pangan jadi. Kok bisa namanya hampir mirip tapi beda. Nah, Bu Uca harap nanti kalian bisa paham setelah pembelajaran ini. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan olahan bahan pangan setengah jadi. Dari apa? Dari serealia, dari kacang, dari umbi. Nanti Bu Uca kasih sedikit-sedikit contohnya. Terus habis itu Bu Uca harap kalian bisa mengetahui teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi. Mau diolahnya seperti apa? Mau diolahnya bagaimana? Pakai teknik apa? Dan yang terakhir, Bu Uca harap kalian bisa memilih teknik yang cocok yang nantinya akan digunakan untuk membuat olahan bahan pangan setengah jadi di penugasan kalian. Oke, yang pertama tadi pengertiannya dulu ya. Pengertian bahan pangan setengah jadi. Apa sih pengolahan bahan pangan setengah jadi? Jadi pengolahan bahan pangan setengah jadi ini merupakan cara untuk mengolah produk pangan primer, baik yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil, atau industri pengolahan pangan dengan teknologi yang bagus dan tinggi, yang nantinya akan menjadikan makanan dengan karakteristik daerah masing-masing. Lalu ada contoh bahan makanan setengah jadi. Di sini Ibu mengambil contoh di serealia itu jagung. Nantinya jagung akan diolah menjadi tepung jagung. Ya, terus misal jagung nanti diolah jadi bubuk jagung atau krim jagung. Nah, yang kedua ada singkong. Siapa yang belum pernah melihat singkong? Pasti sudah nggak asing lagi dong ya dengan singkong. Makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Bisa direbus atau bisa digoreng. Nah, nantinya singkong untuk bahan pangan setengah jadi ini akan diolah menjadi tape singkong. Pernah makan tape singkong? Sudah pernah kan pasti ya, sudah tidak asing lagi dengan rasanya. Ada yang rasanya kecut, ada yang rasanya manis sekali, ada yang rasanya sedikit asam dan sedikit manis gitu. Nah, ini salah satu contoh dari umbi. Lalu yang ketiga ada kacang kedelai. Nah, di bahan pangan setengah jadi ini nantinya kedelai bisa diubah menjadi tempe. Lalu ada
susu kedelai atau susu bubuk kedelai yang nantinya diolah menjadi bahan lain. Ini contoh dari kacang-kacangan. Nah, lalu ada teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi. Jadi di teknik pengolahan ini ada dua macam, ada dua teknik, bukan dua teknik ya, ada bermacam teknik tapi dibagi menjadi dua. Yang pertama teknik pengolahan makanan panas basah atau nama bekennya moist heat. Bahasa Inggris agak susah tapi nggak apa-apa, it's okay. Nah, teknik pengolahan makanan panas basah ini merupakan cara mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Caranya apa aja? Banyak nih contohnya, ada air, ada kaldu, ada santan, ada susu, dan masih banyak lagi. Nah, suhu yang digunakan pada cairan di teknik pengolahan panas basah ini tidak melebihi dari suhu didih. Artinya kalau sekiranya sudah mendidih, sudah bisa diangkat. Tidak perlu menunggu sampai airnya habis atau airnya udah kusut atau udah surut nanti keburu gosong gitu. Jadi nggak perlu. Nah, contoh lainnya dari teknik pengolahan makanan panas basah ini ada merebus. Kalian pasti pernah merebus telur ya kan? Terus ada membuat sop pakai air kaldu ya kan, terus membuat menggulai. Nah, itu pasti pernah melihat orang menggulai atau orang tua kalian menggulai. Nah, yang keempat itu ada mengukus. Biasanya digunakan untuk olahan yang makanan yang dikukus seperti siomay, bakpao, seperti itu ya. Lalu ada kalau ini panas basah berarti temennya itu panas kering. Nih, teknik pengolahan makanan panas kering, nama bekennya dry heat cooking. Dry artinya kering ya, heat panas, cook memasak. Nah, teknik pengolahan makanan panas kering ini merupakan cara mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Kalau tadi butuh bantuan air, kalau di sini air tidak dibutuhkan. Teknik ini sama sekali tidak menggunakan air, tetapi menggunakan pengganti yaitu minyak untuk mematangkannya. Nah, suhu yang digunakan biasanya bisa mencapai sampai 180 derajat Celcius. Kebayang nggak tuh panasnya kayak apa? Jadi hati-hati dalam menggunakan teknik pengolahan makanan gitu ya. Lalu setelah tekniknya jadi, nah kalian udah milih tekniknya, lalu ada tahapan pengolahan. Tahapannya dibagi menjadi 4. Yang pertama dulu ada perencanaan. Perencanaan ini ngapain sih? Kalian harus ngapain di perencanaan ini? Jadi pada perencanaan ini kalian nanti mengidentifikasi atau menganalisis kebutuhan bahan makanan yang mau dibuat. Misal kalian merencanakannya ingin mengolah apa, ingin mengolahnya dengan teknik apa, membuatnya pakai alat apa, ide gagasannya di sini dibuat atau dirancangkan atau dirancang gitu. Ada omong-omongan dulu. Misal mau bikin sama temen, aku mau bikin apa tadi, tape singkong. Jadi kalian aku butuh apa ya gitu. Jadi kalian merencanakannya terlebih dahulu. Setelah perencanaannya matang, setelah semuanya oke, saya mau bikin ini Bu. Oh oke, berarti alatnya apa aja, bahannya apa aja, sudah kita masuk ke tahap pelaksanaan atau pembuatan. Di sini nanti persiapannya, alatnya harus disiapkan, bahannya harus dibeli, cara mengolahnya harus tahu, bagaimana cara pengolahannya mulai dari mengupas, mencuci, lalu memasak, lalu menghidangkan, seperti itu. Nah, proses pembuatannya juga harus diperhatikan, keselamatan kerjanya juga harus diperhatikan. Jangan sampai kalian lagi goreng tempe tahu-tahu kecipratan minyak, kena minyaknya panas melepuh, kan bahaya gitu ya. Nah, kemudian turun ke tahap penyajian atau pengemasan. Jadi makanan yang sudah dibuat itu harus dikemas. Nggak mungkin dong kalian udah bikin tetapi cuma ditaruh di meja, nggak dikasih piring, langsung aja gitu diangkat dari kompor, kan kotor, terus kotor juga bahaya gitu. Nah, penyajiannya atau pengemasannya sangat amat diperhatikan ya, dari penyajiannya mau pakai baskom atau mau pakai piring atau mau pakai styrofoam atau mau pakai stainless steel atau mau pakai apa yang sekiranya oke dan bagus, bersih dan indah atau enak dipandang, boleh digunakan.
Yang terakhir masuk ke tahap evaluasi. Evaluasi di sini yang dimaksudkan apa nih? Dikritik? Enggak. Evaluasi di sini karena olahannya hasilnya itu makanan, jadi evaluasinya dicicipin. Misal tadi buat tape singkong, ternyata setelah dicicip rasanya kecut sekali. Ternyata malah asam sekali. Ternyata kemanisan nih. Harusnya ragingnya segini. Harusnya difermentasinya lebih lama. Atau harusnya kelamaan. Ini jangan lama-lama gitu. Jadi dievaluasi kurangnya apa. Kalau sudah baik atau sudah oke, sudah deal, sudah hasilnya memuaskan, boleh ke tahap selanjutnya, yaitu misal mau dikasihkan ke tetangganya atau mau dijual atau mau dimakan sendiri, seperti itu. Nah nih teknik pengemasan dan penyajian, kita masuk ke teknik pengemasan di teknik akhir ya. Jadi penyajian dan kemasan selain memberikan manfaat, dia juga digunakan sebagai wadah penyajian produk yang tadi sudah Bu Uca bilang. Nah ini juga berhubungan dengan bagaimana kita menampilkan produk atau hasil olahan pangan dalam bentuk yang menarik. Dengan kemasan yang menarik nih, kita bisa menjadikan itu sebagai daya tarik. Daya tarik apa? Daya tarik untuk konsumen membelinya. Daya tarik untuk orang yang melihat jadi kayak, bagus sekali. Kok bagus ya tempatnya. Tempatnya bersih ya. Tempat makannya steril ya. Tempat makannya bersih atau bagus atau enak dilihat mata. Jadi kayak kita tertarik untuk membelinya. Gitu. Kemudian pada prinsipnya, bahan penyajian dan pengemasan untuk suatu produk pangan setengah jadi tidak jauh berbeda dengan penyajian dan pengemasan olahan pangan makanan yang sudah jadi. Perbedaannya hanya pada pengemasan produk pengolahan bahan pangan setengah jadi yang itu diharuskan kedap udara. Kenapa kok harus kedap udara? Nah, kedap udara di sini difungsikan agar makanan yang disimpan dapat bertahan dengan waktu yang cukup lama. Misal bisa seminggu atau 2 minggu di dalam kulkas. Nah, selain itu juga agar produk kita tidak mudah terkontaminasi oleh bakteri. Sekarang kan di Indonesia masih di wabah corona, kan ngeri tuh kalau makanannya dijualnya nggak bersih, nggak steril, nanti bisa-bisa bakteri-bakteri kotor atau bakteri corona itu malah ikut kemakan sama kita. Jadi kita harus picky atau lebih memilih mana makanan yang bersih dan mana yang makanan yang tidak gitu. Lalu umumnya suatu kemasan produk pengolahan pangan setengah jadi ini yang digunakan itu kebanyakan dari plastik ya, plastik yang dipres atau ujungnya dibakar dengan lilin, pasti pernah melihat dong ya. Nah, kemasan plastik pada produk ini itu terkesannya biasanya biasa aja, ya udah aja gitu dibungkus gitu. Nah, kalian harus bisa untuk lebih kreatif lagi gimana agar penyajian dengan plastik ini bisa menjadi lebih menarik sehingga konsumen atau orang yang mau membeli itu tertarik untuk membeli produk kalian, untuk membeli makanan kalian, untuk mencoba. Kalau packagingnya sudah bagus, rapi, bersih, enak dipandang mata, pasti orang akan ingin membelinya, ya kan? Tuh. Nah, ini ada contoh pengemasan bahan pangan setengah jadi. Ini contoh modernnya dulu, ya kan. Zaman sekarang pasti kalau pada nongkrong atau beli makan di coffee shop atau di kedai, kalau dibungkus pasti sekarang pembungkusnya udah dari kardus ya, modelnya kardus yang sudah dibentuk menjadi bagus, makanannya terlihat, jadi di dalamnya kita bisa tahu isinya apa, sudah dikemas dengan bagus. Dan yang di sebelah kanan ini biasanya ditemukan di supermarket. Kalau kita mau beli jagung, mau beli daging, mau beli makanannya siap saji, itu pasti sudah dipres dulu. Jadi kalau kita mau beli sudah steril gitu. Nah, yang ini pengemasan bahan pangan setengah jadi pada zaman dahulu. Orang-orang zaman dulu kan cenderungnya pakai ini ya, pakai daun pisang untuk membungkus makanan, bisa dipincuk, bisa ditakir tuh bentuknya kayak mangkok, bisa pinjung, bisa samir. Nah, itu masih banyak, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini terakhir pembelajarannya untuk materi ini, untuk bab ini. Lalu kalian ada tugas. Nih, tugasnya yang pertama kalian memilih salah satu antara serealia, umbi, atau kacang-kacangan. Setelah dipilih, misal mau milih serealia atau mau milih umbi, tadi mau pakai singkong,
Lalu kalian membuat salah satu olahannya, misal mau dibuat tape singkong atau singkong mau dibikin singkong rebus. Nah, pada saat proses pembuatan kalian videokan proses pembuatannya dari mencuci, mengupas, lalu kalau mau bikin tape singkong berarti memberikan ragi, lalu ditutup, difermentasi, ditunggu gitu. Divideokan, lalu videonya dikirimkan ke link Google Drive yang nanti Ibu kirimkan di Google Classroom. Kalau masih ada kesulitan, boleh nanti menghubungi Ibu di nomor WhatsApp yang Ibu sediakan atau bisa memberikan komentar di Google Classroom. Jadi semangat, waktunya seminggu cukup ya. Tuh. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, pembelajaran kita pada bab ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di bab 3 atau di pembelajaran selanjutnya tentang pengolahan atau teknik atau alat yang nantinya digunakan untuk pengolahan bahan pangan setengah jadi menjadi bahan pangan olahan jadi. Akhir kata, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.